Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu pembahasan materi bab pembaharu Islam. Di materi kita pada hari ini adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Seperti apa tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern, yaitu 1800 Masehi sampai sekarang. Sebelumnya video pertama kita membahas tentang bagaimana timbulnya pembaharu Islam pada masa modern, dan video ini yaitu seperti apa tokoh-tokoh pembaharu Islam. Jadi sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun kompetensi dasar yaitu untuk menelaah tokoh-tokoh perkembangan Islam pada masa modern, yaitu tahun 1800 sampai dengan sekarang. Nah, jadi setelah anak-anakku sekalian mempelajari tokoh-tokoh pembaharu Islam ini, diharapkan menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern. Jadi untuk materi pertama, kita langsung saja masuk di untuk tokoh pembaharu yang pertama, yaitu tokoh pembaharu dari India, yaitu Shah Waliullah. Lahir pada tahun 1703 sampai dengan 1706 Masehi. Shah Waliullah dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, Shah Abdul Rahim, seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Setelah dewasa, ia kembali turut mengajar di madrasah itu. Selanjutnya, dia pergi naik haji, dan selama 1 tahun di Hijaz, ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Setelah dia kembali ke Delhi pada tahun 1732, ia meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. Di samping itu, ia gemar menulis buku dan banyak meninggalkan karya-karyanya. Ya, di antaranya karya yang paling fenomenal yaitu Hujjatul Al-Balighah dan Huyun Al-Haramain. Selanjutnya masih tokoh pembaharu dari Mesir, Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan ini lahir pada 1817 Masehi sampai dengan 1898 Masehi. Said Ahmad Khan berpendapat bahwa kemunduran umat Islam di India disebabkan agama yang dianut bukan Islam yang murni. Dalam pandangan Ahmad Khan, salah satu kemunduran Islam karena kebodohan dan keterbelakangan. Maka baginya, pendidikan merupakan satu-satunya jalan umat Islam dalam mencapai tujuannya. Ya, karya yang terkenal adalah berdirinya satu lembaga pendidikan, yaitu Mohammedan Anglo-Oriental College, ya, pada tahun 1925
berubah menjadi Aligarh Muslim University. Jadi dia pendiri Aligarh Muslim University. Dan selanjutnya kita beralih ke tokoh pembaru yang dari Mesir, Muhammad Ali Pasha 1765 Masehi sampai dengan 1849 Masehi. Menurut ilmu pengetahuan, menurutnya ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Pemikiran Muhammad Ali Pasha tersebut diwujudkan dengan membentuk Kementerian Pendidikan pada saat ia memerintah. Usaha ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu dan memajukan rakyat Mesir. Tokoh pembaru selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini lahir pada 1839 Masehi sampai dengan 1897 Masehi. Dalam menyuarakan ide-ide pembaruannya, Al-Afghani memulai gerakan dengan mendirikan partai politik Al-Hizb Al-Watani, yaitu Partai Nasional yang ada di Mesir. Melalui partai yang didirikannya, Al-Afghani menyuarakan ide-ide pembaruan dan mengajak rakyat Mesir untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi menurut Al-Afghani, kemunduran di bidang politik disebabkan karena memudarnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita melangkah tokoh pembaruan yang masih berasal dari Mesir, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi sampai dengan 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil, kini wilayah Mesir, pada tahun 1849. Ia meninggal di Iskandaria, kini wilayah Mesir, pada tanggal 11 Juli 1905. Pada umur 55 kurang lebih 55-56 tahun, adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Aqsar yang ada di Kairo, dan juga murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Selanjutnya tokoh pembaru Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha ini lahir pada 1865 sampai dengan 1935 Masehi. Seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta, yaitu dengan istilah kalau di dalam Islam yaitu taklid, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemandangan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad
dalam menghadapi realita modern. Ya, selanjutnya kita memasuki tokoh pembaharuan yang dari Mesir. Ada Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada 1785 Masehi sampai dengan 1839 Masehi. Ia merupakan salah satu sultan di kesultanan, artinya dia sebagai raja. Pada saat itu lembaga pendidikan yang ada hanya madrasah. Di madrasah diajarkan pengetahuan tentang agama. Ya, Sultan Mahmud II menyadari bahwa kurikulum madrasah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Maka dari itu, Sultan Mahmud II mendirikan yang kita kenal Maktabi Ma'arif, yaitu sekolah pengetahuan umum, dan Maktabi Ulum Edebiyah, ya, sekolah yaitu sekolah sastra. Salah satu ide pembaruannya adalah mengirim siswa untuk belajar ke luar negeri. Jadi dia memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ya, selanjutnya pembaruan dari Mesir yang kita kenal Nami Kemal, yaitu lahir pada 1804 sampai dengan 1888 Masehi. Nami Kemal ini yang dijuluki sebagai penyair kebebasan. Ia adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli yang kita kenal adalah Kemal Bek. Ya, banyak karya-karyanya yang menonjol, ya, termasuk ada Jalaluddin, Qawarisa, Al-Watan Akik-Bek, ini drama, Intiba, Mugamara, Alibek, Jasmi, ini semua cerita, Barigo Safar, Sultan Selim I, dan Celestra. Nami Kemal dianggap sebagai orang pertama yang menabur benih nasionalisme. Ya, dalam sastra Turki Islami, ia juga merupakan aktivis yang menginginkan pemerintah Turki Utsmani menjadi pemerintahan yang secara konstitusional dan Islamiyah. Jadi itulah tadi beberapa tokoh-tokoh pembaharuan yang lahir pada masa pembaharuan pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Saya kira tokoh-tokoh pembaharuan masih banyak, akan tapi yang saya tampilkan di sini hanya sebagian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya tokoh-tokoh pembaharuan Islam, selain dia sebagai tokoh politik, sebagai tokoh pendidikan, sebagai dia tokoh agama, penulis, penyair, ya, dari beberapa latar belakang segala bidang, dia mampu memberikan sebuah pemikiran-pemikiran terhadap dunia pendidikan, dunia Islam. Maka dari itu, pemikiran-pemikiran tokoh pembaharuan tersebut dapat kita rasakan sampai sekarang dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Salah satu yang sangat dirasakan sekali yaitu adanya kemerdekaan. Maka dari itu, dari kemerdekaan negara-negara muslim yang bisa kita rasakan sekarang, marilah kita isi dengan satu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti banyak-banyak belajar. Dengan banyak belajar, maka dari itu kita bisa mempertahankan bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam ini bisa mengambil satu ibrah dari pelajaran itu. Inilah video pembelajaran kita tentang pembaharuan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.